Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Salma Kurnia dari program studi PIAOD semester 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nganjuk. Di sini saya akan mempresentasikan makalah hadis Tarbawi yang diampu oleh beliau Ibu Dosen Siti Mahmuda MA yang bertemakan konsep pendidikan Islam perspektif hadis. Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar atau disengaja guna untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman untuk menentukan tujuan hidup sehingga bisa memiliki pandangan yang luas untuk ke arah masa depan yang lebih baik. Dan dengan pendidikan itu sendiri dapat menciptakan orang-orang berkualitas. Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada term at-tarbiyah, at-ta'dib, dan at-ta'lim. Dari ketiga istilah tersebut, term yang paling populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah at-tarbiyah. Sedangkan term at-ta'dib dan at-ta'lim jarang sekali digunakan, padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam. Pengertian lebih lanjut tentang hakikat pendidikan tersebut yaitu: yang pertama, tarbiyah yakni pengajaran. Pengajaran istilah at-tarbiyah berasal dari kata Arab yang berarti bertambah dan berkembang, tumbuh dan berkembang, memperbaiki, menguasai, memelihara, merawat, memperindah, mengatur, dan menjaga kelestariannya. Dari pengertian tersebut, dalam konteks yang luas, pengertian pendidikan Islam terkandung di dalam term at-tarbiyah yang meliputi 4 unsur, yaitu yang pertama, unsur memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang ia dewasa. Kedua, mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan. Dan yang keempat, mengenai pelaksanaan pendidikan secara lengkap. Dalam Al-Quran, memang secara implisit tidak ditemukan kata at-tarbiyah itu tadi, tapi kata tersebut dapat ditelusuri pada istilah lain yang seakar dengan kata at-tarbiyah, yaitu seperti pada firman Allah Surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang berarti, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka, yakni keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Yang kedua, taklim atau pembinaan atau pula pengarahan. Kata yang kedua ini bersumber dari kata allama, yakni yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam hadis juga dijelaskan, yakni i'malu bi ta'atillahi wattaqu ma'asiyallahi wa muru auladakum bi imtithalil awamir wajtina bin nawahi fadzalika waqayatul lahum walakum minan nar. Yang artinya yaitu ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kamu untuk menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka.
Yang ketiga, ada at-ta'dib, yang secara bahasa kata ta'dib berasal dari kata dasar aduba ya'dubu, yang berarti melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan santun, atau berasal dari kata adaba ya'dibu, yang berarti mengadakan pesta atau perjamuan, yang berbuat dan berperilaku sopan. Dalam hadis Nabi disebutkan pula, Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang artinya Tuhan telah mendidikku, maka ia sempurnakan pendidikanku. Hadis riwayat Al-Aksari dari Ali radhiyallahu an. Dari pengertian dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa kata ta'dib mengandung pengertian usaha untuk menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa sehingga anak didik terdorong dan tergerak jiwanya untuk berperilaku dan bersifat sopan santun yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Orientasi kata at-ta'dib lebih terfokus pada upaya pembentukan pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Dalam hadis disebutkan, Aisyah radhiyallahu an ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sumber nilai yang absolut dan utuh. Di dalamnya mencakup perbendaharaan yang luas dan besar bagi pengembangan kebudayaan umat manusia dan merupakan sumber pendidikan yang terlengkap. Ia merupakan pedoman normatif teoritis bagi pelaksanaan pendidikan Islam. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dan suri tauladan berdasarkan Al-Quran, di antaranya melalui yang pertama, ucapan, yakni hadis qauliyah, yang kedua, perbuatan atau hadis fi'liyah, dan yang ketiga, ketetapan atau hadis takririyah. Pada bagian B, ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan yang ketiga, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Ruang lingkup pendidikan agama Islam juga identik dengan aspek-aspek pengajaran agama Islam karena materi yang terkandung di dalamnya merupakan perpaduan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari segi pembahasannya, maka ruang lingkup pendidikan agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah yaitu yang pertama pengajaran keimanan, yang kedua pengajaran akhlak, yang ketiga pengajaran ibadah, yang keempat pengajaran fikih, yang kelima pengajaran Al-Quran, yang keenam pengajaran sejarah Islam. Pada bagian C, yakni tujuan pendidikan Islam. Tujuan dari pendidikan hendaknya hanya untuk menjadi orang yang berilmu, pembelajaran pendengar, dan pencipta ilmu. Jangan pernah mencapai tujuan yang sifatnya hanya sementara, jabatan, pangkat, dan kekayaan. Hal ini diisyaratkan dalam hadis-hadis berikut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Rawahul Baihaqi. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu, yakni pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis
riwayat Baihaqi. Hadis di atas menjadi landasan pendidikan. Hadis kun aliman, jadilah ahli ilmu, memerintahkan untuk memilih jalan ilmu, mencari ilmu, menjadi pendengar dan pencinta ilmu, dan dilarang menjadi orang kelima karena akan menjadi penyebab kehancuran. Hadis tersebut mengajak kita untuk menjadi orang yang berilmu atau orang yang mencari ilmu atau pendengar ilmu atau pecinta ilmu. Itulah hakikat tujuan dari pendidikan, yakni memiliki ilmu bukan tujuan lain. Maksudnya jangan jadi selain dari yang 4 tersebut, seperti pemalas, pemenci, perusak ilmu, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh kebahagiaan ini kuncinya adalah ilmu. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu pula. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain kebahagiaan di dunia yang diperoleh melalui ilmu, maka tujuan pendidikan akan tercapai jika semuanya melalui proses belajar seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, wa innamal ilmi bitta'allum." Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan dipahamkan dalam agama, dan sesungguhnya ilmu itu diperoleh melalui belajar." Hadis riwayat Bukhari. Kami diberi berita oleh Mahmud bin Ghailan. Kami diberi berita oleh Abu Usamah dari A'mashi dari Abi Sahih dari Abu Hurairah, beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga." Kesimpulan dari makalah di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar atau disengaja guna untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman untuk menentukan tujuan hidup, sehingga bisa memiliki pandangan yang luas untuk ke arah masa depan lebih baik. Dan dengan pendidikan itu sendiri dapat menciptakan orang-orang berkualitas. Yang kedua, ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan ketiga, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Yang ketiga, tujuan dari pendidikan Islam hendaknya hanya untuk menjadi orang yang berilmu, pembelajaran, pendengar, dan pecinta ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.